Cinta kasih sejati bukanlah cinta yang terbatas, melainkan cinta yang mendalam, luas, dan bebas dari penilaian. Bagaimana cinta kasih sejati dapat menjadi kunci kebahagiaan, perdamaian, dan transformasi pribadi? Mari ikuti video berikut ini sampai tuntas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami apa sebenarnya cinta kasih sejati itu. Cinta kasih sejati bukan hanya cinta romantis atau kasih sayang terbatas pada keluarga dan teman-teman dekat. Ini adalah cinta yang mendalam dan luas, mencakup semua makhluk hidup, bahkan mereka yang kita anggap sebagai musuh atau orang yang tidak kita kenal. Ini adalah cinta yang bebas dari penilaian dan prasangka, dan bertujuan untuk memberikan dukungan dan kebahagiaan kepada sesama. Cinta kasih sejati didasarkan pada pemahaman bahwa kita semua terhubung satu sama lain. Ini mengajarkan konsep interbeing, yaitu kita semua saling tergantung satu sama lain dan saling berbagi keberadaan yang sama di dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita menyakiti orang lain atau alam semesta, kita juga menyakiti diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita membawa cinta kasih sejati ke dalam hidup kita menciptakan perdamaian dan kebahagiaan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Pengembangan cinta kasih sejati dimulai dengan praktek kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam saat ini, tanpa penilaian atau distraksi. Karena untuk merasakan keberadaan kita sendiri dan orang lain dengan lebih mendalam. Dalam praktek kesadaran penuh, kita belajar untuk membawa perhatian sepenuhnya pada setiap langkah kita, napas kita, dan setiap tindakan kita. Ini bukan hanya tentang meditasi, tetapi juga tentang membawa kesadaran penuh dalam aktivitas sehari-hari kita seperti berjalan, makan, dan berbicara. Ketika kita melatih kesadaran penuh, kita dapat merasakan kebahagiaan dalam setiap momen dan lebih memahami penderitaan yang dialami oleh orang lain. Mari kita lanjutkan dengan penerimaan dan pengampunan. Penerimaan adalah elemen penting dalam pengembangan cinta kasih sejati. Kita harus belajar menerima diri kita sendiri sebagaimana apa adanya, dengan semua kelemahan dan kekurangan kita. Ini adalah langkah penting dalam mengembangkan cinta kasih sejati. Jika kita tidak dapat menerima diri kita sendiri, kita akan kesulitan menerima orang lain. Penerimaan juga melibatkan kemampuan untuk menerima orang lain sebagaimana apa adanya, tanpa mencoba mengubah mereka. Terlalu sering kita berusaha untuk mengubah orang lain agar sesuai dengan harapan kita, dan ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakbahagiaan. Dalam praktek cinta kasih sejati, kita belajar untuk melepaskan keinginan kita untuk mengubah orang lain dan menerima mereka dengan tulus. Pengampunan adalah komponen penting dalam cinta kasih sejati. Kita harus belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Semua orang pernah melakukan kesalahan dan memiliki masa lalu yang tidak sempurna. Dengan memaafkan, kita melepaskan beban kemarahan, dendam, dan kebencian yang hanya merugikan diri kita sendiri. Empati adalah kemampuan untuk merasakan perasaan dan pengalaman orang lain, karena dalam cinta kasih sejati, kita terhubung dengan orang lain dan merespon dengan kasih sayang dan perhatian. Dalam praktek kesadaran penuh, kita belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain berbicara. Kita tidak hanya mendengarkan kata-kata mereka, tetapi juga merasakan perasaan dan kebutuhan yang ada di balik kata-kata tersebut. Ini membantu kita untuk merespon dengan lebih bijaksana dan empati. Dalam kehidupan, kita sering menghadapi konflik dan ketegangan. Praktek cinta kasih sejati dapat mengatasi konflik dengan cara yang lebih damai dan berempati. Teknik yang bisa dilatih adalah mengambil napas dalam-dalam. Saat kita merasa marah atau frustasi, ini adalah cara untuk memberi diri kita waktu untuk merenung dan merespon dengan lebih bijaksana daripada merespon dengan tergesa-gesa. Ketika kita mengambil napas dalam-dalam, kita meresapi perasaan kita sendiri dan memahami bahwa orang lain juga menderita. Ini membantu kita untuk merespon dengan lebih empati. Praktek percakapan damai
di mana kita berbicara dengan orang lain dengan tujuan untuk mendengarkan dan memahami, bukan untuk membela diri atau membuktikan bahwa kita benar. Ini adalah cara untuk mengatasi konflik dengan cara yang mempromosikan komunikasi yang sehat dan berempati. Dalam kesimpulannya, cinta kasih sejati adalah tentang menjadi sumber cinta kasih dan kebaikan dalam dunia ini. Dengan praktek kesadaran penuh, penerimaan, pengampunan, dan empati, kita dapat mengembangkan cinta kasih sejati dalam diri kita sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Jadilah sumber cinta kasih sejati dalam hidup dan berikan kebaikan kepada dunia. Bekerjalah untuk membuat kebahagiaan dalam dirimu dan berikanlah kebahagiaan itu kepada orang lain. Semoga cinta kasih sejati selalu menjadi panduan dalam hidup Anda. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.